dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai aktualisasi nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Pancasila hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental, namun akhir-akhir ini nilai-nilai tersebut seolah hilang tergerus zaman. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila hari ini, kita akan menggali lebih dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan di Studio Berita 1 telah hadir pimpinan fraksi Partai Gerindra MPR RI, Bapak Martin Huta Barat. Pak Martin, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ya, Pak Martin, ini Pancasila kan merupakan dasar negara atau ideologi kita. Namun ironisnya, ini nampaknya praktik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara ini masih belum bisa diaktualisasikan. Banyak penyelewengan seperti itu ataupun misalnya penyimpangan. Kita lihat saja misalnya dari sila keempat ada musyawarah untuk mufakat, tapi belakangan ini mungkin lembaga ataupun orang-orang ini lebih mengutamakan mekanismenya voting dibanding musyawarah atau mufakat. Tanggapan ya Pak Martin? Ini memang tantangan yang kita hadapi pada saat kita melaksanakan Pancasila tersebut. Di dalam sila keempat disebut musyawarah mufakat. Tetapi kecenderungan orang sekarang adalah mengabaikan prinsip musyawarah mufakat itu, lebih kepada pengambilan putusan dengan cara suara terbanyak. Suara terbanyak itu juga bukan bertentangan dengan Pancasila. Itu juga bagian dari demokrasi, tetapi nilai Pancasila mengajarkan utamakanlah menggunakan cara musyawarah mufakat dalam mengambil putusan. Kalau itu tidak tercapai, baru menggunakan suara terbanyak. Nah, sekarang kan dalam globalisasi ini nilai-nilai individualis itu sangat menonjol gitu ya. Jadi nilai-nilai kekeluargaan yang dibawakan, yang diangkat oleh para pendiri negara kita dulu itu seolah-olah tertinggal. Tetapi nilai-nilai pragmatis, individualisme itu melatar belakangi sehingga dalam cara mengambil keputusan pun kita sangat pragmatis sekali gitu ya. Saya kira ini harus kita kembalikan. Kalau kita mau menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita, memang kita harus mengutamakan cara-cara bermusyawarah di dalam mengambil keputusan. Memang ada 5 sila-sila Pancasila itu. Sila-sila itu tidak bisa saling sendiri-sendiri, tapi dia harus saling terkait antara sila ke-1 dengan sila-sila yang lain, begitu juga sila-sila ke-4 dengan sila yang lain. Nah, kita mengatakan cara musyawarah mufakat karena itulah cara yang lebih pas kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan oleh karena itu pendiri-pendiri negara kita kalau dulu mengambil putusan itu, mereka musyawarah dulu. Sampai akhirnya mereka merasa tidak mampu dengan cara musyawarah mufakat mengambil putusan, baru jalan terakhir adalah dengan cara pemungutan suara. Tapi dengan kondisi seperti ini tadi dikatakan ada globalisasi, seperti itu orang mengutamakan individualistis seperti itu. Apakah bisa kita mengembalikan budaya musyawarah untuk mufakat ini di tengah lingkungan masyarakat, Pak Martin? Ya, kita harus selalu menjelaskan gitu, menjelaskan bahwa ini budaya kita, ini ideologi kita, ini yang membedakan kita dengan yang lain. Makanya dalam sistem ketatanegaraan kita mempertahankan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat kan tidak ada permusyawaratannya, Dewan Perwakilan Daerah tidak, tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah cermin dari nilai-nilai kekeluargaan yang kita adopsi di dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi kita harus selalu mengusahakan, walaupun berat, tapi kepada generasi muda, soal musyawarah mufakat itu adalah nilai yang harus kita dahulukan sebelum mengambil keputusan dengan cara suara yang terbanyak.
Ya, di Pancasila ada 5 sila yang menjadikan dasar negara seperti itu. Tapi kita lihat juga misalnya kalau dilihat dari contoh lain bagaimana kemudian nilai Pancasila ini kurang diaktualisasikan. Misalnya mungkin dilihat dari konflik sosial nih Pak Martin, misalnya berkaitan dengan isu agama seperti itu. Padahal kan menjamin kebebasan beragama bahwa setiap agama ini juga mengajarkan kebaikan seperti itu kan. Nah, saya kira di dalam sejarah perjalanan bangsa kita dari sejak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang mayoritas rakyat kita itu beragama Buddha. Di situ didirikan kemudian Candi Borobudur. Lalu itu sudah abad ke-7, abad ke-8. Kemudian pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit itu beragama Hindu. Tidak pernah ada konflik agama dari sejak dahulu sampai sekarang. Nah, sekarang ini begitu banyak agama yang tumbuh subur di belahan dunia, termasuk juga di Indonesia, itu tidak boleh agama memecah rasa persatuan kita. Kalau kita beragama A misalnya di Indonesia, itu ada juga yang beragama A di Amerika, beragama A di Eropa atau di Timur Tengah. Tetapi yang Indonesia adalah kita sesama orang Indonesia itulah yang memiliki Pancasila ini. Nah, kita harus hidup di dalam semangat kerukunan, persatuan itu. Semakin kita memiliki agama yang kuat, semakin kita merasakan persatuan Indonesia itu penting gitu. Jadi Pancasila itu adalah pegangan kita berbangsa dan agama adalah kehidupan kita sebagai makhluk beragama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita di Indonesia beragama bermacam-macam. Itu adalah rasa hormat kita di dalam Pancasila itu ditunjukkan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita hargai betul agama. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi tidak boleh agama menjadi pemecah persatuan kita. Malah makin memperkuat rasa kebangsaan, rasa persatuan, dan rasa keindonesiaan kita. Kalau ada orang yang mengaku beragama, tapi tidak berpikir Indonesia yang bersatu, persatuan Indonesia, saya kira kesadaran beragama, penghayatan keagamaannya yang masih rendah. Baik, Pak Martin, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.